Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran tentang aplikasi atau perangkat lunak presentasi. Pembelajaran sebelumnya kita sudah praktek tentang Microsoft Office Excel. Sekarang kita atau Bapak akan menjelaskan tentang perangkat lunak presentasi. Tahu kan presentasi? Seperti ini yang Bapak lakukan adalah membuat rangkaian yang akan Bapak presentasikan ke dalam aplikasi. Ya. Sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua murid berdoa. Baik, sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Lanjut ke absensi. Bapak akan absen. Siapa yang tidak hadir pada kali ini? Reva sakit? Iya, oke. Lanjut ke pembelajaran sebelumnya. Karena Microsoft Office Excel sudah kita pelajari, maka kita akan ke aplikasi atau perangkat lunak tentang presentasi. Lanjut. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu, yaitu Halo Halo Bandung. Bapak anak semuanya menyanyikan lagu dengan ceria, dengan penuh semangat. Siap? Siap. Coba dulu. Selanjutnya, oke, yaitu Bapak akan nanya mengapa atau bagaimana atau apa sajakah yang kalian ketahui tentang aplikasi presentasi. Udah pada tahu belum? Oke, kalau kalian belum tahu, kita simak atau pelajari pada kesempatan kali ini. Karena di sini lanjut, tujuan pembelajaran setelah belajar materi perangkat lunak ini, kalian diharapkan bisa menggunakan fitur perangkat lunak presentasi dengan penuh antusias dan bertanggung jawab. Kedua, setelah belajar materi ini, diharapkan kalian bisa membuat slide seperti yang Bapak ini, membuat slide presentasi yang dilengkapi dengan transisi atau animasi penuh dengan kreatif, ya. Jadi nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa membuat slide seperti yang Bapak gunakan di depan ini. Bapak pakai apa nanti kita jelasin, ya. Terus pembelajaran kali ini kita menggunakan model pembelajaran PBL atau problem
best learning, yaitu pemecahan masalah. Masalah apa yang kalian dapatkan di pembelajaran kali ini. Lanjut. Oke. Sebelum pembelajaran, menjawab pertanyaan tadi, Bapak akan melakukan pretest sebelum pembelajaran. Sebelum pembelajaran kita ada pretest, yaitu quizzes. Ini ada 5 soal. Seberapa tahu kalian tentang presentasi atau aplikasi? Tentang aplikasi presentasi. Silakan masuk ke quizzes. Masuk ke quizzes sudah? Bentar. Ini ada 5 soal. Seberapa tahu kalian tentang aplikasi presentasi? Sip. Ini kodenya silakan gabung. 165977. 165977. Belum ada yang bisa gabung nih, belum ada yang gabung. 1, udah mulai. Ada yang gabung. 4, 5, ini harus 26 ya. 9, 10, udah ada 12 orang. 13, ayo. 17, 18, 20, 6 orang lagi. 21, 22, 23, 24 nih. Ayo. Nah, siap. Bisa? Mulai? Oke. Silakan jawab pertanyaan dengan atau semampu kalian. Siap. 5, 4, 3.
dan peringkat 3. Oke. Bentar. Opnanya. Yang kedua Dava, yang ketiga. Yang kedua Dava, yang pertama Dea. Tepuk tangan dulu. Oke, yang pertama nanti Bapak, nanti Bapak di Senin, oke? Ya, ya. Ketiga ada opnanya. Kedua ada Dava, yang pertama ada Dea. Nah, selamat ya. Dea sama Dava itu betul semua. Guys, hebat. Padahal kita baru pertemuan pada kali ini. Bentar, siap lanjut. Sudah. Oke, tadi kita sudah melakukan pretest sejauh apa kalian mengetahui tentang aplikasi presentasi. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang macam-macam perangkat lunak presentasi. Ada apa saja sih perangkat lunak presentasi yang digunakan di pada masa atau pada zaman ini, ya? Karena terlalu banyak. Ada 10 software terbaik mungkin ya. Menurut video ini nanti akan menjelaskan dari video ini bahwa macam-macam perangkat lunak presentasi yang sering digunakan. Silakan simak terlebih dahulu. Terus halo Sobat Berangkat.com. Ingin membuat presentasi yang interaktif dan keren secara offline? Anda bisa memakai software presentasi selain PowerPoint dan Prezi yang kami rekomendasikan. Karena memang PowerPoint merupakan salah satu aplikasi yang paling sering digunakan untuk membuat presentasi yang baik. Namun ternyata masih banyak aplikasi jenis dengan PowerPoint yang bisa kita gunakan untuk membuat presentasi. Berikut ini puluhan software atau aplikasi yang bisa Anda gunakan untuk presentasi. Oh ya, untuk kalian yang baru menonton ini, jangan lupa untuk subscribe channel Berangkat.com supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Aplikasi software presentasi yang pertama, Fishbone. Fishbone pertama apa? Untuk presentasi. Tidak hanya sekedar software biasa, aplikasi Fishbone dapat memberikan visualisasi data, laporan, infografis, demo produk, dan juga resume. Fishbone juga menyediakan berbagai template yang bisa kita gunakan dan mengeditnya. Tidak hanya itu, tampilan background dengan kualitas HD dan juga desain layout yang sangat profesional. Di dalam aplikasi ini juga terdapat jutaan gambar, vektor, font, dan alat grafik yang dapat kita gunakan secara gratis. Kita juga dapat menambahkan berbagai animasi audio dan pendukung lainnya. Aplikasi yang kedua, Zoho Show. Zoho Show merupakan aplikasi presentasi yang berbasis online. Kita bisa membuat presentasi kita dari web browser. Yang kedua, akan mendukung dengan Zoho Show. Menggunakan aplikasi ini, kita dapat meletakkan berbagai transisi dan juga animasi. Aplikasi Zoho Show mendukung berbagai format file presentasi seperti PPT, PPS, PPTE, PPSE, SNI, dan ODP. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita juga dapat melakukan kolaborasi untuk membuat presentasi dengan orang lain. Yang ketiga, HighGroupDeck. HighGroupDeck merupakan software presentasi berbasis cloud. Aplikasi ini sering dijadikan alternatif untuk PowerPoint dan Prezi. Untuk bisa mencoba aplikasi ini secara free trial, sebelum pelanggaran dengan harga $5 per bulannya, terdapat lebih dari 20 template dan juga 32 juta gambar yang dapat kita gunakan. Kita juga dapat melihat dan memilih setiap slide dengan menggunakan iPhone atau iPad. Kita dapat melakukan ekspor file presentasi dari HighGroupDeck ke PowerPoint, PDF, dan lainnya. Yang keempat, slide view. Jika kita
tidak memiliki banyak waktu untuk membuat sebuah presentasi, kita dapat Slide ini merupakan sebuah aplikasi presentasi yang sangat cerdas dan intuitif. Kita hanya perlu memasukkan konten atau bahan yang akan kita gunakan untuk membuat presentasi. Maka secara otomatis aplikasi ini akan membuat presentasi kita dengan desain dan format yang kita inginkan. Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, kita perlu membayar $10 per bulan. Yang kelima, Image. Image merupakan sebuah alat dengan HTML5 yang dapat berjalan di semua browser. Image sendiri dirancang khusus bagi para pengguna yang ingin membuat presentasi dengan waktu yang singkat. Terdapat berbagai macam tampilan template baik 2D atau 3D. Selain dalam bentuk slide, kita juga dapat membuat presentasi dalam bentuk video. Selain itu, kita juga dapat mengakses presentasi kita secara online karena Image sendiri merupakan aplikasi berbasis online. Yang keenam, Slido. Slido merupakan aplikasi presentasi multimedia yang dapat membantu kita dalam membuat presentasi menjadi lebih baik lagi. Slido mampu menggabungkan berbagai slide dari PowerPoint, resi, video, halaman web, dan juga file PDF. Dengan menggunakan Slido, kita tidak perlu lagi melihat ke layar desktop. Kita tidak perlu mengganti slide atau membuat file berbeda secara manual. Yang ketujuh, Keynote. Apabila Windows mengandalkan Microsoft PowerPoint, maka Apple mengandalkan Keynote. Keynote merupakan aplikasi yang sangat intuitif, canggih, dan juga cerdas. Keynote memiliki banyak fitur pendukung seperti membuat grafik interaktif, memberikan frame pada gambar, dan juga menambah referensi. Terdapat lebih dari 30 efek untuk teks dan juga objek. Dengan menggunakan Keynote, kita juga dapat melihat dan juga mengedit presentasi menggunakan iPhone atau iPad. Yang kedelapan, Prezi. Prezi merupakan software presentasi berbasis blog. Aplikasi ini dapat melihat dan juga mengedit hasil presentasi menggunakan perangkat apapun. Walaupun aplikasi ini berbasis blog, namun Prezi juga dapat digunakan secara offline. Kita dapat berbagi dan juga berkolaborasi dengan pengguna lain untuk membuat file presentasi. Aplikasi ini sangat cocok bagi para mahasiswa, staf perusahaan, dosen, ataupun pembicara. Yang kesembilan, Slide. Slide merupakan sebuah aplikasi presentasi berbasis cloud yang dapat menjadi alternatif slide PowerPoint. Aplikasi ini memiliki tampilan yang sangat mudah untuk dipahami. Kita juga dapat mengakses aplikasi ini menggunakan berbagai macam perangkat yang terhubung dengan internet. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan akses offline, di mana kita bisa menggunakannya walaupun tidak terhubung dengan internet. Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, kita perlu membayar $6 per bulan. Yang ke-10, LibreOffice. Satu lagi aplikasi presentasi yang bagus. Kita bisa mengaksesnya secara online. Terdapat banyak sekali tools dan fitur yang dapat kita gunakan sehingga membuat presentasi kita menarik dan tidak membosankan. Tidak hanya itu saja, aplikasi ini juga sering melakukan update fitur-fitur yang ada. Kita juga dapat melakukan join spreadsheet dengan mudah. Itulah beberapa software presentasi terbaik yang dapat dijadikan alternatif dari. Oke, selesai. Itu adalah macam-macam aplikasi presentasi yang banyak digunakan. Mungkin sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, dari tadi video apakah ada yang mau ditanyakan? Siapa? Dapat? Iya kan, silakan Bapak. Tanya apa? Pak, yang sering digunakan oleh guru dan perusahaan itu aplikasi slide yang mana? Oh, pertanyaannya yang sering dipakai sama baik guru, perusahaan itu aplikasi yang mana? Yang tadi banyak ada 10 itu yang mana? Ada yang mau dijawab Bapak? Siapa? Diana silakan. Jawabannya Microsoft Office PowerPoint. Microsoft Office? Iya, kenapa? Karena paling banyak ditemui dan mudah Karena paling banyak ditemui dan mudah dipelajari. dipelajari. Betul. Jadi tadi Pak, kenapa tadi tidak ada Microsoft Office PowerPoint di 10 software yang sudah dijelaskan? Kenapa?
Karena software PowerPoint itu banyak sekali digunakan. Terus kalian juga pasti sudah mengenal banyak guru yang menggunakan PowerPoint. Tadi adalah aplikasi atau 10 aplikasi presentasi yang dianggap kalian masih belum mengetahui. Jadi aplikasi presentasi yang sering atau banyak digunakan adalah PowerPoint. Oke, itu aplikasi kalian sudah tahu bahwa bukan hanya PowerPoint saja. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang pengelolaan slide. Jadi slide itu kan slide 1, slide 2 dan selanjutnya. Bagaimana cara mengelolanya? Kita tonton video berikut. Tapi sebelum video, apakah masih ada pertanyaan? Siapa? Yuk. Bisa dipakai ya, Pak, bisa dipakai di HP gitu. Ada yang mau jawab? Bantu jawab. Bisa download di Play Store atau di Google Slide atau di Oke, Pak, apakah bisa apa tadi di HP juga bikin presentasi? Jawabannya bisa. Tuh kan lu. Betul ya? Jawabannya bisa. Jadi kayak tinggal di Google Play Store cari misalkan aplikasi presentasi. Di sana ada 2 yang terbaik, ada Google Slide sama Canva. Canva sering banyak digunakan ya buat edit foto, padahal itu sekarang sudah bisa menggunakan atau bisa digunakan sebagai aplikasi presentasi. Oke, lanjut. Udah ada pertanyaan lagi ya. Kita lanjut ke pengolahan slide. Bagaimana slide itu dibuat? Oke, silakan tonton video Pada berikutnya. kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar menggunakan aplikasi PowerPoint yang sangat cocok untuk semula. Saya berharap setelah tutorial ini selesai kamu nonton, kamu sudah bisa membuat sebuah slide presentasi yang sederhana. Untuk membuat suatu presentasi sederhana, cukup ingat 3 hal berikut. Yang pertama, menambahkan slide yang merupakan halaman individual dalam presentasi. Yang kedua, tambahkan konten ke slide, teks misalnya gambar, bagan ataupun grafik. Kemudian yang ketiga, ubah tema dan tampilan jika diperlukan. Hal ini berguna agar presentasi Anda terlihat profesional dan sesuai dengan untuk apa slide itu kamu buat sebelum akhirnya kamu simpan. Cukup ingat 3 hal ini ya: menambahkan slide, tambahkan konten ke slide, ubah tema dan tampilan jika diperlukan. Oke, supaya Anda lebih mengerti, kita akan membahas masing-masing di video tutorial ini. Sebelum lanjut lebih jauh, ada baiknya kita memahami tata-tata aplikasi. Mari kita telusuri opsi menu utama sehingga kamu dapat mempelajari PowerPoint dengan cepat. Jika kamu memahami cara menata aplikasi, hal ini tentu akan sangat membantu dalam membuat presentasi dengan lebih cepat. Saya akan menjelaskan mengenai Ray-Ban atau mungkin biasa Anda kenal dengan sebutan menu bar. Ini adalah Ray-Ban atau menu bar. Menu bar berisi serangkaian tab yang masing-masing memiliki seperangkat alat dalam membuat presentasi. Yang pertama ada tab file. Tab file ini secara umum berisi perintah untuk menyimpan, mencetak, dan mengekspor presentasi. Yang kedua ada tab home. Tab home ini berisi kumpulan tool yang paling umum yang akan kita gunakan di PowerPoint. Hampir semua alat yang kita butuhkan ada di sini. Tab insert ini berisi alat untuk menyisipkan berbagai jenis konten seperti tabel, gambar, bagan,
video, audio, dan lainnya. Kemudian ada tab desain. Pada tab desain ini berisi sekumpulan tema yang siap kita gunakan. Tinggal klik pada area tema yang ingin kita gunakan. Ini adalah tool untuk mengubah rasio atau ukuran slide. Jika Anda menginginkan ukuran slide yang lain, klik pada custom slide size, lalu pilih sesuai kebutuhan. Kemudian ada tool untuk format background. Di sini kita bisa mengubah warna latar dari slide kita sesuai selera. Selanjutnya ada tab transisi. Pada tab transisi ini berisi animasi slide yang aktif. Selain itu, kita juga bisa menambahkan suara pada saat slide aktif. Tinggal pilih suara yang kita inginkan di sini. Kemudian tab animasi, animation. Pada tab animasi ini berisi tool untuk membuat animasi pada suatu objek dalam slide. Cara penggunaannya, klik pada objek yang akan diterapkan, kemudian pilih jenis animasi yang kita inginkan. Kemudian tab slideshow berisi tool untuk mengontrol pengaturan yang terkait dengan tampilan presentasi saat menampilkannya kepada audiens. Kemudian tab preview. Pada tab ini berisi sekumpulan alat pendukung yang diperuntukkan untuk tulisan dalam slide. Kemudian tab view ini berisi tools untuk mengatur tampilan kerja PowerPoint. Oke, sekarang kita belajar membuat slide presentasi. Saat pertama kali membuat beberapa kerja baru, maka secara otomatis akan ada satu slide yang terbentuk seperti ini. Untuk menambahkan slide baru, jika ingin layoutnya sama seperti slide sebelumnya, maka cukup klik icon slide ini. Jika ingin membuat slide baru dengan layout yang berbeda, klik pada tulisan new slide, kemudian pilih layout slide yang ingin ditambahkan. Misalkan ini. Nah, tadi itu menambahkan slide-nya ya, 1, 2, 3, selanjutnya sekarang menambahkan tulisan atau konten atau gambar, suara, video. Misalkan slide 1. Begitu juga pada kolom ini. Kemudian untuk cara pertama, untuk mengganti daya tulisan, klik pada kolom huruf. Sebenarnya di sini sama seperti kita pembelajaran Microsoft Word ya. Jadi ada penulisan, ada perubahan huruf, kan? Ada format atau size berapa gitu ya. Jadi sama-sama aja. Jadi sekarang kita next dulu video yang ini. Nah, kita sekarang ke mengubah background slide. Ya. Jadi warna di belakang Kemudian backgroundnya kan berubah. Lalu klik pada format background, lalu pilih jenis pewarnaan yang diinginkan. Misalkan saya pilih solid di sini, lalu pilih warna sesuai keinginan. Jika ingin mengembalikan background ke warna semula, bisa klik fresh background.
kemudian membuat lorong ini untuk menerapkan warna background ke seluruh slide. Jika sudah selesai, klik icon close. Untuk mengubah slide, cukup dengan menekan Ctrl S pada keyboard, atau bisa juga dengan klik pada file lalu pilih save. Kemudian arahkan ke folder di mana kita akan menyimpan slide presentasi kita dengan klik browse. Misalkan saya simpan di desktop, berikan nama file presentasi, misalkan slide saya, lalu klik save. Untuk menampilkan slide, klik pada ikon layar yang ada di bawah sini, atau bisa juga dengan menekan tombol F5 pada keyboard. Cukup sekian tutorial dari saya, semoga bisa dipahami. Oke, itu video pembelajaran kedua tentang pembuatan tentang pengelolaan slide atau pembuatan slide. Selanjutnya, sebelum pembelajaran selanjutnya, biasa Bapak akan mengajukan atau kalian ada pertanyaan enggak dari tayangan video tadi? Ada pertanyaan? Siapa? Tri, silakan Tri. Itu pas tulisan bisa dibuat gerak seperti biasa. Berapa? Sekali lagi. Pas tulisan bisa dibuat gerak kayak biasa. Oh, yang tulisan tadi ya? Yang tulisan tadi apakah bisa bergerak atau dianimasikan? Ada yang bisa bantu jawab? Belum bisa? Oke, jadi Tri dan yang lainnya tadi itu adalah pengelolaan slide. Jadi kalian diarahkan atau dibimbing dulu cara membuat slide 1, slide 2 itu seperti apa. Terus tulisan yang dianimasikan atau tulisan bergerak atau transisi nanti pada video selanjutnya akan ditayangkan. Oh gini bisa, berarti bisa ya, berarti bisa si tulisan itu bergerak atau si gambar itu bergerak pada presentasi. Nanti Bapak menjelaskan dengan video selanjutnya, yaitu dengan bagaimana cara si objek yang tadi kalian masukkan tulisan atau gambar menjadi bergerak atau animasi. Oke, teman-teman, berarti selanjutnya ini ada mungkin video ini paling penting ya, karena tadi yang pertama kalian sebutkan beberapa aplikasi yang harus kalian ketahui. Yang kedua, langkah membuat slide atau lembar-lembar gitu ya. Yang sekarang itu membuat presentasi dilengkapi dengan transisi dan animasi. Jadi bergerak tadi kata Tri, buat bagaimana caranya si tulisan bisa bergerak. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jendela Tutorial. Jendela untuk bukan ikut ini. Nah ini ini disebutnya transisi. Jadi slide 1 ke slide 2 itu bergeraknya bagus, punya animasi. Itu disebut apa? Transisi. Logik banding nantinya pada tombol-tombol yang sudah kita sediakan. Seperti contoh, di sini kita klik pada tombol. Nah ini kita akan melakukan hyperlink. Jadi di slide 1 dan slide selanjutnya kita bisa atur, misalkan pengertian 1 kita diarahkan ke slide keempat, jadi otomatis ke slide keempat yang ke kanan ya. Ini disebutnya hyperlink. Hyperlink Dalam membuat transisi animasi dan hyperlink pada tersebut. Jadi kita sudah sediakan tombol serta materi yang akan kita beri hyperlink pada objek karena pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan. Oke, ini ketika kalian slide ketiga, terus pencet tab transisi, terus kalian pilih klik transisi, kalian pilih
mau model seperti apa nanti pas membuka slide selanjutnya. Di sana ada yang membuka secara utuh langsung, ada yang membuka secara goyang-goyang, tidak. Nanti dipilih di transisi. Lanjut. Nah, di sini sudah tersedia tombol-tombol akan diterlihat tentang materi yang akan kita coba buat presentasinya. Nah, untuk membuat sebuah transisi, kita bisa klik pada menu transisi. Nah, kita bisa pilih dari rekor. Kemudian kita juga bisa memberikan efek animasi pada sebuah objek atau Ya, sekarang ini efek animasi. Jadi animasi mah beda. Transisi sama animasi. Kalau transisi mah slide per slide. Kalau animasi mah itu huruf, gambar, anu gerak atau yang bergeraknya misalnya ini jaringan komputer nanti bisa bergerak pas datangnya bergeraknya datang itu disebutnya animasi. Ya. Kita coba klik pada objek yang kita inginkan. Misalkan objeknya gambar ini. Kita bisa klik pada menu animasi dan kita pilih animasi mana. Misalkan pilih banyak ya. Coba pilih di sini yang yang ini pilih jauh jadi gini. Pas munculnya, ngerti kan? Jadi pas munculnya itu bagus, ada masih ngerti kan? Perbedaan transisi dan animasi ngerti? Oke. Sekarang kita ke hyperlink. Jadi gini, ketika kalian klik di pengertian, yang muncul itu slide berapa? Seperti itu. Kotak dialog yaitu extracting file or website. Nah, di sini kita bisa untuk memasukkan atau menghubungkan dari pengertian tombol pengertian ke slide mana yang kita inginkan. Sebagai contoh di sini saya menggunakan pembuka, berarti pilihannya back, kemudian pilih pada slide 2, kemudian oke. Lihat coba. Untuk menjalankannya kita coba lihat. Nah, ini animasi objek yang sudah kita buat tadi. Ya, animasi. Nah, untuk menghubungkan ke slide berikutnya, kita bisa klik pada tombol pengertian. Tuh, pasti pengertian langsung keluar pengertian jaringan komputer. Bukan ke slide berikutnya, tapi slide yang kita akan tuju. Oke, itu video terakhir pada kesempatan kali ini. Diharapkan kalian bisa dimulai dari aplikasi apa yang harus dipakai. Yang kedua, pembuatan slide-nya seperti apa. Yang ketiga, membuat atau melakukan transisi dan animasi pada slide yang kalian buat. Terakhir, membuat hyperlink. Jadi ketika kalian ngerti pengertian, misalkan slide nanti yang muncul adalah slide pengertian. Ketika kalian klik misalkan kesimpulan, nanti yang muncul adalah slide kesimpulan. Terakhir dari video ini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Siapa? Abio. Apa yang mau ditanyakan? Bio? Pak, itu yang dibuat bisa ditampilkan otomatis seperti video yang diklik luar. Sip. Jadi yang tadi buat nantinya, contohnya misalkan Abio buat, Pak, ketika buat, apakah bisa ditampilkan otomatis seperti video, itu langsung tanpa kita misalkan klik muncul, tapi otomatis seperti video, apakah itu bisa? Yang dijawab? Belum ternyata. Oke, Bapak jelasin. Bisa. Jadi setelah kalian atau setelah kalian buat slide yang tadi bagus kan, transisinya bagus, animasinya bagus, gambarnya sudah komplit, terus nanti ada save as-nya, nanti formatnya jangan PPT. Kalau PPT nanti berubah formatnya akan seperti slide yang kalian buat, tapi langsung format video. Seperti kayak PowerPoint, seperti kayak Microsoft Word ya. Ketika save as, kan di sana dokumen, langsung save, nanti jadi lagi dokumen Word. Nah, nanti pas ke save-nya, nanti Bapak minggu depan kita praktekkan ya. Nanti pas ke save, kita langsung ke format video. Otomatis nanti ke save-nya akan jadi video. Nanti tepuk tangan. Itu menanyakan ya, karena Bapak juga mungkin dulu ini
buat presentasi udah aja dilakukan di rumah atau di rumah, di perusahaan ataupun di dalam kelas tidak, tapi bisa melalui video. Berarti? Oke, agar kalian atau agar Bapak tahu seberapa kalian memahami materi tadi, kita melakukan post test atau tes yang sudah kalian pelajari. Siap? Siap? Buka playlistnya kembali. Di sini ada 10 pertanyaan. Oke, jika juara 1 temui Bapak hari Senin, nanti dikasih oleh-oleh. Ini dulu ya. Ini yang tadi nih. Bentar. Udah masuk? Tinggal nunggu kode. Ada 10 pertanyaan yang sudah Bapak buat. Pertanyaannya berhubungan dengan yang tadi dipelajari pasti. Siap, ini kodenya. Tiga 357 607. Ayo. Ada yang kesulitan? Atau nggak bisa? Sip, udah 5 orang yang masuk. 7, 8, oke, terus. Kojar udah masuk? Udah? 8 orang masuk? Jaini, Farhan. 20 orang udah masuk. 21. Ini ada 10 pertanyaan. 24, berarti berapa orang lagi? Nah, Intan Nurhayati. Udah masuk Intan? 1 orang lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 orang lagi? Dah? Siap mulai? 10 pertanyaan. Ayo. Berapa turunan presentasi selain Office PowerPoint? Kecuali tadi udah. Dapat betul 7. Terus Jaini. Jaini betul 9.
ya, ketemu mama ya. Yang berhasil. Oke, nanti nilainya Bapak akan share berapa yang kalian dapatkan pada kali ini. Itu bisa di-share ya. Selanjutnya, terima kasih sudah bisa melakukan proses. Ada yang bentuk 9, 8, 7. Tapi belum ada yang sempurna 10. Tapi itu juga udah. Berarti kalian tadi memperhatikan pelajaran yang sudah Bapak berikan. Ya. Sekarang kita membentuk kelompok atau membuat kelompok untuk memecahkan masalah yang sudah ditemukan tadi. Masalahnya seperti apa? Apa itu presentasi? Apa itu aplikasi presentasi? Nanti saya Bapak akan buatkan kelompok. Biar tidak lama pembuatan kelompoknya, langsung aja satu baris itu per kelompok. Kita mulai dari baris mana ya? Baris ini dulu lah. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, kelompok 6. Nah, ini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD seperti biasa ya. Yang pertama, di lembar pertama itu tujuan tadi sudah Bapak jelaskan. Ini nanti kalian nih bisa baca di sini. Lembar pertama, kalian cari referensi di internet tentang perangkat lunak presentasi. Nanti dituangkan di sini. Oke? Nanti kalian tuangkan di sini. Silakan menggunakan internet. Jadi satu yang nulis, satu yang searching, sudah dibantu ya. Oke. Yang kedua adalah langkah-langkah membuat slide yang sudah tadi dijelaskan. Ada 5 pertanyaan. Silakan isi sepengetahuan kalian. Siap? Nanti lembaran pertama akan dipresentasikan. Nanti ya. Lembaran pertama itu mencari referensi tentang perangkat lunak yang akan kalian presentasikan. Lembaran kedua adalah mengisi soal essay yang tadi dijelaskan. Ya, ini kelompok 1. Siapkan juga orang yang akan mempresentasikan ke depan. Kok bisa dipresentasikan di sini? Terus bisa gunakan PC atau komputer sebagai media untuk akses internet. Silakan. Ini. Go. Ya, nanti kalian presentasikan di depan. Silakan, saya referensi. Maju sini. Kelompok. Nah, jangan lupa nama kelompok sekarang hari apa, jam berapa ya. Jangan lupa diisi. Kalau diisi buat penilaian. Nah, nanti tulis di sini apa yang kalian temukan tentang presentasi, aplikasi presentasi. Oh, bisa.
siapkan satu orang untuk nanti presentasi. Jadi ada Bapak tahu kelompok ini memaknai presentasi atau memaknai aplikasi presentasi itu seperti apa? Pasti beda-beda. Kuncinya seperti apa itu? Aja nanti aku boleh sini ya. Sombong dia itu. Nama-nama jangan lupa. Beres? Belum? Oke, nanti presentasi mau diacak atau berurutan? Diacak. Berarti nanti ke depan perkenalkan nama terus kelompok berapa, oke? Itu kamu mau bicarakan kelompok ini? Berangkat dengan presentasi. Yang dipresentasikan hanya lembar pertama, ya.
literasi atau referensi. Oke, kita lembar pertama dulu. Nanti ketika orang presentasi kalian mengerjakan lembar kedua. Siap? Karena lembar pertama kalian sudah beres. Oke. Perwakilan kelompok satu itu siapa? Ya, kelompok satu itu siapa? Dapa. Perwakilan kelompok dua Bina. Perwakilan kelompok tiga Lutfia. Kelompok empat Oktania. Kelompok lima Tria. Kelompok 6 Farhan. Oke, siap. Itu perwakilan. Bapak akan cara acak siapa yang akan tampil ke depan presentasi. Jadi kan presentasi cuma membacakan lembar itu ya. Nanti ada perbedaan Bapak. Oh, paham kalian itu sampai mana gitu ya. Kelompok mana ya? Bacrok. 6. Bapak gunakan spin aja ya. Siapa yang akan maju ke depan? Terus sampai lumayan Bapak akan gunakan dulu spin. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4 sampai 6. Kelompok mana yang akan mulai duluan? Kelompok 2 yang pertama yaitu Wina. Silakan Wina. Ini Wina. Siap, benar nih. Kelompok 1. Kelompok 2 Wina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Nurbaila. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan atau eksplorasi. Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program dokumentasinya dan berbagai informasi yang bisa dibaca oleh komputer. Adapun jenis perangkat lunak adalah Android, CentOS, LO, dan lain-lain. Fungsi perangkat lunak memproses informasi, perintah ataupun instruksi spesial supaya pengguna mengoperasikan komputernya hasil dengan data yang diidamkan. Dan ciri perangkat lunak adalah perangkat penunjang hardware, mudah terserang virus komputer, butuh file Instagram untuk menginstalnya. Terima kasih. Tepuk tangan. Untuk kelompok 2 membahas tentang perangkat lunak. Silakan Ina. Selanjutnya kita acak lagi siapa yang akan depan. Kelompok ke-5. Kelompok 5 saya maju. Yaitu Tri. Silakan Tri. Yang belum lembaran kedua bisa lanjutkan. Ayo, perkenalkan dulu nama dan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fendy Samelia. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan literasi atau referensi tentang perangkat
dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Perangkat lunak komputer adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak disebut juga sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diproses atau diproses oleh perangkat keras. Fungsi perangkat lunak pada komputer memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama sebagai memproses data, perintah atau instruksi. Dengan begitu, pengguna bisa mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil kerja yang diinginkan. Selain itu, fungsinya adalah untuk sarana interaksi yang mengoneksi pengguna dengan perangkat kerasnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Itu kelompok 5 menjelaskan tentang perangkat lunak beserta fungsinya. Kita ajak kelompok berikutnya. Kelompok 3 silakan. Lutfiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Olga Siswanka. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi dari kelompok kami. Baik, aplikasi presentasi adalah aplikasi yang digunakan untuk menyajikan suatu informasi dengan tampilan slideshow dan memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai sebuah penyunting naskah dan menghiasnya. Yang kedua, sebuah cara untuk memasukkan dan memanipulasi gambar grafis. Yang ketiga, menyajikannya dengan sistem slideshow. Contohnya seperti Google Slide, PowerPoint, Canva, dan Slides. Baik, terima kasih atas atensinya teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplikasi presentasi sesuai dengan yang Bapak tadi ajarkan. Lanjut kelompok 6. Paujan, silakan. Paujan. Farhan silakan maju. Farhan. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil pengamatan eksplorasi. Microsoft Point adalah perangkat lunak komputer pengolah presentasi untuk dokumen maupun sebuah karya dalam bentuk slide. Fungsi Microsoft Point paling utama adalah sarana presentasi. Fungsi ini sangat berguna dalam bidang pendidikan, ekonomi, bisnis, dan lain-lain. Kelebihan Microsoft Point yang bisa dapatkan adalah aplikasi PowerPoint ini mempunyai tampilan Inkscape yang kecil, yang bisa friendly dan mudah digunakan oleh para pemula dan memiliki penambahan fitur. Sekian presentasi dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Itu presentasi itu. Tadi ada perbedaan ya dari kelompok sebelumnya ke kelompok Farhan. Kelompok sebelumnya membahas tentang seluruh aplikasi presentasi secara umum. Kelompok 6 tadi, kelompok Farhan, membahas tentang aplikasi PowerPoint. Jadi dia membahas aplikasi yang khusus untuk presentasi, yaitu aplikasi PowerPoint. Selanjutnya kita spin. Kelompok berapa yang maju ke depan? Kelompok 4. Siapa? Oktania ya? Oktania maju.
silakan. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Oktania, saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pengamatan atau eksplorasi dari kelompok kami. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam aplikasi kantor mereka. Fungsi Microsoft PowerPoint adalah membuat bahan dan proses presentasi menjadi lebih mudah. Kelebihan PowerPoint: 1. Memudahkan pengguna dalam membuat slide presentasi. Yang kedua, memiliki berbagai macam tools yang tidak memiliki fitur kolaborasi. Kekurangan Microsoft PowerPoint: yang ke-1, harga lisensi Microsoft PowerPoint lumayan mahal. Yang kedua, tidak dapat diakses oleh platform selain Microsoft. Yang ketiga, termasuk software binari. Sekian dari presentasi yang Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi benar ya, tujuan di sini kita memecahkan masalah. Jadi ada beberapa masalah yang kalian angkat ya, berbeda-beda, itu bagus. Dan yang terakhir kelompok 1 diwakili oleh Dapak. Silakan Dapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat perwakilan dari kelompok 1 ini menyampaikan hasil pengamatan atau eksplorasi. Perangkat lunak adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Perangkat lunak atau software merupakan data elektronik yang disimpan oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program, instruksi yang akan dijalankan oleh perintah maupun catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Sekian pengamatan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu bagus ya. Jadi terima kasih ya untuk kelompok 1, 2, 3, 4 dan kelompok 5, 6 sudah mempresentasikan atau mengemukakan pendapat kalian meskipun melalui referensi di internet. Yang Bapak acungi jempol itu pemikirannya berbeda-beda dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Meskipun ada misalnya kelompok 1 dan 2 sama, tapi kelompok 5, 6 berbeda. Jadi kalian punya ide atau punya referensi yang begitu sangat banyak. Maka dari itu, evaluasi dan kesimpulan pada pembelajaran kali ini bahwa aplikasi presentasi adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menyajikan suatu informasi dengan tampilan slide show yang tadi ditampilkan oleh Bapak. Aplikasi ini memiliki 3 fungsi utama sebagai sebuah penyunting naskah atau editing naskah dan menghias dari naskah tersebut. Cara untuk memasukkan dan memanipulasi gambar grafis dan menyajikannya dengan sistem slide show. Memanipulasi seperti apa yang tadi, transisi dan animasi. Bukan ya? Lanjut, Microsoft PowerPoint. Karena tadi kita membahas PowerPoint, itu sebuah aplikasi untuk presentasi dikembangkan oleh Microsoft. Teman-teman, Microsoft PowerPoint adalah Word, Excel, Access, dan sebagainya. Jadi, untuk PowerPoint sama seperti perangkat lunak pada umumnya, yaitu mempresentasikan atau mengolah presentasi baik objek, grafis, video, suara, dan objek-objek lain. Itulah kesimpulan pembelajaran pada kali ini. Oke, kita melakukan refleksi. Dijawab dengan jujur. Ya, pembelajaran bersama Bapak. Bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Apakah membingungkan? Apakah susah? Apakah senang? Senang. Asik? Asik. Nah, terima kasih. Yang kedua, apakah pembelajaran kali ini
ini bermanfaat, apakah membingungkan, apakah biasa aja, atau sangat bermanfaat? Sangat bermanfaat. Bermanfaat berarti kalian sudah bisa nanti melakukannya di kehidupan nyata. Ketika Bapak bikin, silakan bikin slide atau presentasi. Jadi kan presentasi sudah tidak menggunakan lagi kertas ya. Kalau bisa, silakan kalian datang ke lab, menemui Bapak buat presentasi menggunakan PowerPoint. Terima kasih anak-anak. Pembelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar mempraktekkan yang sekarang kita pecahkan permasalahan tadi. Apa itu aplikasi presentasi, PowerPoint dan sebagainya. Minggu depan kita praktekkan. Siap? Siap. Minggu depan Bapak tunggu lagi pada jam yang sama di lab komputer kita mempraktekkan aplikasi PowerPoint. Dan untuk kesempatan kali ini Bapak mohon maaf jika ada salah kata ya. Mohon maaf jika misalkan Bapak banyak kekurangan dalam pembelajaran pada kali ini. Silakan tutup dengan doa oleh ketua murid. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah berjalan dengan lancar, dengan penutupan, dengan berdoa sesuai informasi di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum keluar ruangan silakan komputernya matikan dulu atau shutdown. Diusahakan tidak ada bekas sampah atau apapun di ruangan ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat sore Pak Bu, Pak Rudi, Bu Novi. Bu tadi enggak ke izinnya. Aduh. Nanti saya kirim link ini ya. Gimana Pak? Bebas dari sana. Sudah Pak? Ada Pak? Oke kamera. Sudah Pak? Ya. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Ketiga Pak.